Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Gunawan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Ilmu Hukum semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan generasi HAM. Sebelum saya membahas tentang perkembangan generasi HAM, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hak asasi manusia, yang mana secara historis hak asasi manusia yang kita kenal sekarang ini memiliki sejarah perjuangan yang panjang. Bahkan sejak perjuangan abad ke-13 untuk menetapkan gagasan tentang hak asasi manusia ini dimulai setelah penandatanganan Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja John Lackland. Yang mana pada tahun itulah sering dicatat bahwa peristiwa ini sebagai awal dari perjuangan hak asasi manusia ini, walaupun belum menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diketahui. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang perkembangan generasi HAM, yang mana perkembangan generasi HAM terbagi kepada 3 generasi. Yang mana generasi pertama menganggap bahwa gagasan tentang hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik, yang mana fokus pemikiran pada generasi pertama ialah hukum dan politik yang disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia Kedua. Pada generasi pertama ini, gagasan Immanuel Kant berkembang, di mana negara dan pemerintahan tidak melakukan intervensi dalam urusan warganya, kecuali dalam urusan kepentingan umum. Aliran pemikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam argumen bahwa pemerintahan dengan sedikit campur tangan terhadap warga negaranya adalah pemerintahan yang baik. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai Nachwarstesrat atau negara jam malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur kehidupan rakyatnya, tidak hanya di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi. Dalam kegiatan konsep ini, di bidang ekonomi didominasi oleh proposisi laissez-faire, laissez-aller, yang berarti bahwa jika orang diizinkan untuk menjaga kepentingan ekonomi masing-masing, maka dengan sendirinya kondisi ekonomi seluruh negara akan sehat. Baiklah, langsung saja ke generasi yang kedua. Pada generasi yang kedua, pada saat ini pemikiran hak asasi manusia tidak hanya menuntut hak-hak yuridis, tapi juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi pemikiran hak asasi manusia generasi kedua ini menunjukkan perpanjangan konsep dan cakupan hak asasi manusia. Dalam generasi kedua ini, 2 perjanjian lahir, yaitu yang pertama Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga yang kedua Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Kedua perjanjian tersebut disepakati dalam Sidang Umum PBB tahun 1966. Pada generasi kedua, hak-hak yuridis kurang ditekankan sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan sosial budaya, hak ekonomi, dan politik. Pada saat ini, pemerintahan bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Negara dalam konsep ini disebut negara kesejahteraan atau negara pelayanan sosial. Baiklah, generasi yang ketiga. Setelah banyak dampak negatif dan pemikiran HAM generasi ketiga, ada generasi keempat yang mengkritik peran dominan negara dalam sebuah proses pembangunan yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan menyebabkan pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat. Generasi keempat ini pemikiran hak asasi manusia dipelopori oleh negara-negara Asia pada tahun 1983 melahirkan sebuah deklarasi hak asasi manusia yang disebut Deklarasi Tugas-Tugas Hak Dasar Rakyat dan Pemerintahan Asia. Deklarasi ini lebih maju daripada rumusan generasi yang ketiga karena tidak hanya mencakup tuntutan struktural, tapi juga di sisi penciptaan tatanan sosial yang adil. Selain itu, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia telah membahas masalah kewajiban mendasar. Tidak hanya hak asasi manusia, deklarasi tersebut juga secara positif menegaskan keharusan negara untuk memenuhi hak-hak asasi manusia rakyatnya. Beberapa isu dalam deklarasi ini berkaitan dengan hak asasi manusia terkait dengan perkembangannya, pembangunan sosial, perdamaian, partisipasi komunitas, hak budaya, dan hak-hak sosial. Demikianlah penjelasan mengenai perkembangan generasi HAM. Semoga pemaparan yang saya paparkan tadi bisa mudah diterima dan tentunya bermanfaat. Karena hak asasi manusia itu penting. Karena dari itu kita belajar menghormati hak-hak orang lain. Tetapi kalau hanya berbicara tentang hak saja nyatanya tidak cukup.
Ingat, selain hak asasi manusia, terdapat juga kewajiban asasi manusia yang mengingatkan siapa kita sebenarnya. Baiklah, sekiranya itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.